Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurbaiti. Saya dari jurusan Tadris Biologi IAIN Syekh Cirebon dan saya dari kelas Biologi C. Nah, video kali ini saya buat guna memenuhi tugas UTS dari Bapak Afif Hussein selaku dosen pengampu dari mata kuliah Studi Al-Quran. Topik yang akan dibahas kali ini yaitu mengenai memahami Al-Quran. Di sini ada dua kata kunci yang bisa kita bahas. Yang pertama itu memahami, yang kedua adalah Al-Quran. Nah, memahami itu artinya adalah mengerti dengan benar-benar atau sungguh-sungguh mengerti tentang apa yang dipelajarinya, bukan hanya sekedar tahu aja. Terus yang kedua itu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, Al-Quran ini juga merupakan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran ini terdapat banyak petunjuk di dalamnya. Informasi-informasinya itu bukan hanya mengenai ilmu-ilmu di akhirat, tapi juga mengenai ilmu di dunia juga. Nah, Al-Quran ini terjamin keasliannya dan keorisinalitasnya. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menjamin keaslian itu, Allah sendiri yang menjaganya pula. Jadi tidak ada satupun orang yang mampu untuk mencampur tangani tentang isi Al-Quran tersebut. Sehingga kita sebagai umat manusia harus wajib 100% percaya tentang kebenaran Al-Quran. Nah, sebagai umat Islam yang notabene-nya Al-Quran adalah kitab suci kita, maka wajib bagi kita untuk mempelajari dan memahami Al-Quran. Kenapa kita wajib mempelajari dan memahaminya? Pertama, karena Allah sudah memberikan kita akal pikiran supaya kita berpikir tentang apa-apa yang udah Allah berikan kepada kita, mulai dari alam semesta, diri kita, dan tak terkecuali Al-Quran. Karena di dalam Al-Quran terdapat pedoman yang memberikan petunjuk untuk hidup kita yang menjadi lebih baik lagi. Nah, dari awal kita dilahirkan, kita tuh sebagai manusia yang tidak mengetahui apa-apa, tapi lama-lama kita atas izin Allah, kita mengetahui sedikit demi sedikit mengenai dunia ini. Nah, tapi ada juga yang tidak kita pahami secara logika. Nah, di sini peran Al-Quran untuk menjembatani itu semua. Di Al-Quran semuanya dijelaskan secara rinci. Jadi perlu bagi kita untuk terus mempelajari Al-Quran dan memahami isinya, lalu mengamalkannya tentunya. Nah, di sini kita bakal bahas tentang surat Makkiyah dan surat Madaniyah. Kenapa Allah bagi menjadi dua, menjadi surat Makkiyah yang diturunkan di Mekah dan surat Madaniyah yang diturunkan di Madinah? Karena di surat Makkiyah itu umumnya Allah menceritakan tentang cerita-cerita manusia-manusia di masa lampau yang nantinya bisa kita ambil hikmah dari ceritanya. Jadi kita bisa tahu mana perilaku yang buruk, mana perilaku yang baik, mana yang bisa kita lakukan dan yang tidak boleh kita lakukan. Intinya di situ kita membahas mengenai akidah. Terus yang kedua di surat Madaniyah, Allah itu umumnya menjelaskan tentang aturan-aturan dan ketentuan dalam beribadah. Jadi kita bisa tahu dalam menjalankan ibadah yang benar itu seperti apa. Nah, terus di alam semesta ini banyak fenomena-fenomena alam yang terjadi yang kadang tidak masuk akal dalam pikiran kita. Tapi jangan salah sangka, karena di dalam Al-Quran semuanya sudah dijelaskan. Jadi ilmu Al-Quran dengan ilmu sains atau ilmu pengetahuan alam ini semuanya saling berkaitan. Nah, bisa kita ambil contoh misalnya di umat Islam itu penentuan awal puasa, penentuan waktu sholat, penentuan haji, itu semuanya didasarkan oleh ilmu astronomi yang tentunya termasuk di dalam ilmu sains. Jadi Al-Quran dan sains itu saling berhubungan. Terus bisa kita lihat juga ada dalam surat Ar-Rum ayat 48 di mana disitu jelaskan tentang pembentukan awan yang nantinya akan menghasilkan turun hujan. Nah, dari dua contoh yang kita ambil tentang surat Makkiyah Madaniyah dan juga hubungan sains dan Al-Quran, bisa kita lihat kalau Allah itu sangat menganjurkan kita untuk terus mencari ilmu, untuk terus memahami Al-Quran biar kita itu bisa menjalankan hidup kita menjadi lebih baik lagi dan lebih baik lagi dari waktu ke waktu. Nah, dengan memahami Al-Quran, insya Allah apapun yang kita lakukan semuanya ada di jalan yang benar. Jadi yuk sama-sama kita pelajari Al-Quran, kita mentadaburi Al-Quran, kita memahami Al-Quran biar kita sama-sama bisa berproses menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan lupa untuk terus setiap hari membaca Al-Quran, memahaminya, dan nanti setelah kita paham, kita harus mengamalkan hal-hal baik yang ada dalam Al-Quran tersebut biar menjadi manusia yang bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.